Lo semua pasti sepakat, mimpi ke Piala Dunia itu gak boleh cuma jadi wacana doang. Sekarang, timnas Indonesia lagi ada di momen krusial. Tinggal 2 pertandingan lagi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan lawannya, bukan kaleng-kaleng, China dan Jepang. Tapi bukan berarti kita harus ciut nyali. Justru ini saatnya buktiin kalau Garuda emang pantas terbang sampai panggung dunia. Gak ada lagi kata ragu, sekarang saatnya bersatu. Catat tanggalnya, siap-siap nobar, dan jangan ada yang nonton sambil rebahan. Tanggal 5 Juni nanti, Indonesia bakal kedatangan tamu berat China. Pertandingannya bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yang pasti bakal dibanjiri lautan merah putih. Lanjut 5 hari kemudian, di tanggal 10 Juni giliran Jepang yang jadi lawan di laga pamungkas. 2 laga hidup mati ini bakal jadi penentu, apakah kita cuma numpang lewat, atau beneran pecah rekor masuk Piala Dunia. Posisi keempat, jangan puas dulu, bro. Saat ini Indonesia ada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Tapi peluang ke posisi runner-up masih terbuka lebar. Syaratnya, ya, kita harus menang lawan China dan Jepang. Kalau skenario itu jalan, mimpi tampil di Piala Dunia bisa banget jadi kenyataan. Gak muluk-muluk, 2 kemenangan itu kunci utamanya. Gak boleh setengah-setengah. Yang ngasih semangat bukan cuma fans, tapi juga legenda hidup. Rahmat Darmawan, pelatih senior yang udah kenyang pengalaman di dunia bola tanah air, juga angkat bicara. Di kanal YouTube Bicara Bola, Coach RD bilang langsung, 3 poin lawan China itu harga mati. Artinya, kita gak boleh main aman, gak boleh nunggu-nunggu. Harus pressing dari awal dan kasih tekanan balik ke mereka. Main di kandang itu modal gede, tapi juga beban berat. Kita boleh aja punya dukungan ribuan supporter di GBK, tapi jangan sampai itu bikin overconfidence. Di pertemuan pertama, kita kalah tipis 1-2 dari China. Jadi, ini bukan soal balas dendam aja, tapi juga pembuktian kalau kita bisa belajar dan bangkit. GBK harus jadi tempat lahirnya sejarah, bukan tempat nyesel karena gagal fokus. China gak bakal datang buat jalan-jalan, bro. Mereka juga kepepet. Coach RD juga ngingetin, China pasti tampil all out. Mereka baru kalah 2 kali beruntun dari Australia dan Arab Saudi. Gak mungkin mereka mau pulang dari Jakarta dengan tangan kosong. Jadi jangan heran kalau mereka main keras, taktis, bahkan mungkin licik. Kita harus cerdas dan sabar, jangan terjebak emosi. Hati-hati, perangkap mereka udah siap. Menurut RD, China punya strategi untuk bikin kita lengah. Mungkin mereka bakal sengaja kasih ruang, pura-pura main aman, terus jebret, counter attack yang mematikan. Itulah kenapa semua lini harus waspada, terutama pertahanan. Jangan gampang naik ke depan kalau gak ada cover. Ini pertandingan taktis, bukan adu cepat doang. Masalah baru, Marcelino absen. Panik, jangan dulu. Yap, satu kendala besar datang dari lini serang. Marcelino Ferdinand harus absen karena akumulasi kartu kuning. Padahal dia adalah motor serangan, pembeda di lini tengah. Tapi ini juga jadi peluang buat pemain lain nunjukin kualitas. Karena menurut RD, kita punya banyak nama lain yang siap tampil gila-gilaan. Saatnya Yakob dan Egy ambil spotlight. Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri disebut-sebut layak banget gantikan peran Marcelino. Keduanya tampil konsisten dan tajam di Liga 1. Yakob punya kecepatan dan determinasi, sedangkan Egy punya visi dan kreativitas. Kombinasi ini bisa jadi senjata rahasia kalau dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih. Tapi tunggu dulu, ada satu nama lagi yang siap bersinar. Jangan lupa sama Ricky Kambuaya. Gelandang serang Dewa United ini tampil kinclong sepanjang musim. Dia punya tenaga, visi, dan gak gampang panik. Menurut RD, Ricky punya mental baja. Main di timnas, dia gak kelihatan canggung, justru makin termotivasi. Nah, ini tipe pemain yang bisa jadi pembeda di laga penting kayak gini. Semua pemain punya kesempatan yang sama buat jadi pahlawan. Dari Yakob, Egy, sampai Ricky, mereka semua punya potensi besar. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah chemistry tim. Gak peduli siapa yang main, yang penting adalah kerja sama. Saling cover, saling percaya, dan saling fight demi lambang Garuda di dada. Ini bukan cuma soal menang, ini soal sejarah dan martabat. Kita udah nunggu momen ini puluhan tahun. Dulu,
Piala Dunia cuma jadi tontonan. Sekarang, kita ada di ujung peluang buat jadi bagian dari panggung dunia. Kalau ini lolos, Indonesia bakal tercatat di sejarah sepak bola dunia. Dan kalian semua bisa bilang, gue nonton, gue dukung, gue bagian dari sejarah itu. Jangan kasih kendor, jangan kasih celah. 2 laga, 2 final. Fokus total, gak ada ruang buat kesalahan. Mulai dari pelatih, pemain, sampai kita para fans, semua punya peran. Kita teriak dari tribun atau dari depan TV, mereka bakal denger. Kita kasih energi, mereka kasih usaha maksimal. Bareng-bareng kita dorong Garuda terbang tinggi. Jadi, lo tim percaya atau tim pesimis? Gue sih percaya, karena selama ada semangat, selama masih ada peluang, Indonesia bisa. Yang penting kita gak menyerah sebelum peluit akhir. 2 pertandingan lagi. Ayo kita wujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Bismillah, Garuda bukan cuma terbang, tapi juga mendarat di panggung dunia.